Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus buat pengorbanannya yang sempurna. Sebab tanpa pengorbanan Yesus, saya dan saudara belum menerima keselamatan. Amin saudara. Kita semua sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah doa 10 hari yang akan kita mulai pada hari ini, yaitu hari pertama. Kita boleh mengingat pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-muridnya dengan setia dan tekun ada di dalam bait suci sambil berpuasa dan berdoa. Demikian pula kita pada malam hari ini, kita mau melakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian, Kau penyelamatku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sekali lagi, Kau penyelamatku. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah,
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sidang jemaat-Mu GBS Baladewa ya Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah doa 10 hari yang kami lakukan pada saat ini ya Bapa. Meskipun kami melakukannya di tempat yang terpisah ya Tuhan, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu dan oleh kasih-Mu ya Bapa, mempersatukan kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, urapilah seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat di dalam ambil bagian pada pelayanan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh ada di dalam kekudusan, biarlah semuanya boleh ada di dalam urapan yang dari sorga ya Tuhan Yesus. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami datang kepadamu. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, kelemahan dan kesalahan yang telah kami lakukan di sepanjang hari ini. Ampunilah akan setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni akan setiap segala pelanggaran dan kesalahan kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan dan layakkanlah kehadiran kami pada malam hari ini Tuhan, agar ibadah yang kami lakukan pada saat ini semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam kerajaan sorga kami juga bersyukur ya Tuhan. Kalau kami percaya ya Bapa, Engkau yang sudah mati bagi kami semua, dan Engkau sudah bangkit bagi kami semua, dan Engkau terangkat ke sorga ya Tuhan. Engkau pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau sangat begitu mengasihi kepada kami ya Tuhan. Dengan apakah kami balas kasih-Mu ya Tuhan. Tetapi biar ya Bapa, kami semua sidang jemaat-Mu di tempat ini, kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang kudus di tempat yang maha tinggi. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan dan perkakas-Mu, baik di dalam rumah Tuhan ataupun di mana Tuhan mengutus kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan ruangan di mana kami beribadah. Bila mana ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami datang kepadamu Tuhan, dengan otoritas yang Kau berikan kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hancurkan dan kami mau patahkan segala kuasa kegelapan, kuasa si iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus sudah menang dan berkuasa di tempat ini, dan iblis sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu Dia terangkat ke sorga. Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tetapi Dia berjanji, Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kepada saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, dan kita tidak usah cemas, sebab Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Kita angkat pujian El Shaddai.
Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Es Shaddai, Es Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Es Shaddai mulia, Es Shaddai, Es Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Haleluya, itulah janji Allah kepada kita. Kalau kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, dan kita tidak usah cemas dan susah. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang mulia. Kita sambung dengan pujian Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Oh,
Haleluya, puji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau duduk diam. Kita rindu mempunyai telinga seorang murid. Dan kita rindu memiliki hati sebagai seorang hamba. Agar pada saat benih firman Tuhan ditaburkan kepada kita semua, kita boleh menjadi tanah yang baik dan subur. Agar benih firman itu boleh bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kita semua. Dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas lawatan-Mu dan pimpinan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal kami memulainya sampai di pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami tahu sungguh sangat jauh dari sempurna adanya ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mengutus Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menolong kepada kami semua ya Bapa. Dan Engkau yang menilai hati kami semua ya Tuhan, di mana kami boleh melakukannya dengan hati yang rindu ingin bertemu dengan Yesus. Dan rindu Engkau lawat ya Tuhan, dan Engkau jamah kehidupan kami semua. Bapa, berkenan kiranya Engkau menerima segenap puji-puji dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah itu ya Tuhan Yesus Kristus boleh berkenan adanya di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan ini. Biarlah ya Bapa, Engkau yang memakai hamba-Mu ini lebih heran lagi ya Tuhan. Agar melalui pelayanannya ya Bapa, boleh semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepadamu Tuhan. Bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pakailah hamba-Mu ini lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkatilah hamba-Mu yang memberitakan firman. Dan berkatilah kami semua yang sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Agar kami semua sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-10 sampai ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit
waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus telah naik ke sorga, dan sepasti ia telah naik ke surga, sepasti itu juga ia akan datang kembali. Tuhan Yesus berkata bahwa ia harus kembali ke sorga supaya ia dapat mempersiapkan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya dan tekun menanti-nantikan dia kembali. Namun Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Tuhan Yesus pergi ke sorga supaya dia bisa mengutus Roh Kudus untuk semua orang-orang percaya. Roh Kudus diutus untuk meneruskan apa yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus, yaitu membangun gereja Tuhan, di mana kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pondasi yang teguh dan umat Tuhan menjadi batu hidup yang disusun dengan rapih dalam pembangunan gereja Tuhan yang kuat, di mana alam maut tidak akan dapat menguasainya. Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus sehingga pekerjaan Tuhan menjadi lebih luas lagi jangkauannya, bukan hanya terbatas di Yerusalem dan wilayah Yudea dan Samaria, tetapi juga meluas sampai ke ujung bumi, dikerjakan oleh orang-orang percaya yang dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Karena Tuhan Yesus naik ke surga, dia kembali kepada Bapa, maka ia dapat mengutus Roh Kudus untuk memenuhi setiap orang percaya agar meneruskan pekerjaan yang telah Tuhan Yesus bangun sampai ke ujung bumi, sampai ia datang kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun perlu kita ingat, sejak pembangunan gereja Tuhan Yesus dimulai, yaitu saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, banyak orang yang meragukan akan kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan mereka menjadi orang yang suka mengejek dan mengolok-olok, yaitu orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Seperti dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4, "Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Banyak orang yang menjadi pengolok-olok, pengejek, karena mereka memakai pikiran mereka sendiri.
Tuhan Yesus tidak akan datang. Sebab dari dulu, dari zaman nenek moyang mereka, sampai sekarang tidak datang. Tapi sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sepasti ia pergi ke sorga, sepasti itu juga ia pasti akan datang kembali. Yang perlu kita perhatikan, apakah yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus? Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti dan bisa mengetahui bahwa masanya, saatnya sudah semakin dekat. Yang pertama saudara yang akan kita bahas dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa menjelang Tuhan Yesus datang akan muncul seorang antikristus. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-4 berkata, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sebelumnya ditandai dengan munculnya antikris. Tetapi saudara juga perlu ingat bahwa sejak gereja Tuhan mulai dibangun, antikristus telah bermunculan di mana-mana, menyesatkan anak-anak Tuhan dengan berbagai-bagai tanda dan mujizat dan ajaran-ajaran yang palsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antikristus itu adalah orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, sehingga roh antikristus memenuhi dan menguasai mereka. Mereka yang dikuasai roh antikristus adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, hidup dan tidak hidup dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-20, demikian firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di dalam kumpulan anak-anak Tuhan, di dalam kumpulan umat yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ada orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam memelihara imannya, tidak bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya, tidak bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Dan karena itu mereka tidak memiliki urapan Roh Kudus. Dan kalau orang itu tidak memiliki urapan Roh Kudus, maka tentulah yang ada di dalam dirinya adalah roh antikristus.
orang-orang yang lebih menyukai hawa nafsu, kedagingan. Dan kalau orang zaman sekarang katakan orang-orang Kristen tanpa pertobatan. Saudara, sebagaimana orang percaya menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan giat menjadi saksi memberitakan Injil, maka demikian jugalah mereka yang dikuasai roh antikristus. Secara sadar atau tidak sadar, mereka juga menanti-nantikan kedatangan sang antikristus dengan perilaku mereka yang menyimpang dari kebenaran, sehingga Injil Tuhan menjadi bahan olok-olokan. Orang-orang yang dipenuhi roh antikristus juga membuat gereja-gereja palsu yang mengajarkan Injil palsu. Gereja yang dipenuhi dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang mengherankan, sehingga seperti yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, bahkan orang percaya pun bisa juga dikelabui, bisa juga disesatkan. Orang yang penuh dengan roh antikristus atau gereja-gereja yang palsu itu tidak akan memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Mereka mengelabui umat Tuhan dengan ajaran-ajarannya yang menakjubkan. Tetapi di balik itu semua, sesungguhnya mereka adalah orang-orang serakah yang tidak berniat memberitakan Injil, melainkan hanya ingin mengeruk harta dari umat Tuhan. Itulah sebabnya kita dapat melihat dari gaya hidup mereka, walaupun mereka mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam kemewahan penuh dengan gelimpangan harta. Gereja-gereja palsu juga membuat tanda-tanda palsu, urapan palsu, bahasa roh yang palsu, sehingga sampai saat ini bahasa roh itu menjadi seperti hal yang mengerikan karena mudah menyimpang. Mengapa seperti itu? Karena gereja Tuhan banyak yang tidak berani untuk menguji roh, tidak memiliki karunia untuk membeda-bedakan roh, sehingga banyak umat Tuhan menjadi sesat dengan urapan roh antikristus itu. 1 Yohanes 4 ayat 1-3 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Perhatikanlah firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan menyuruh kita agar jangan percaya kepada setiap roh, kepada setiap manifestasinya, melainkan ujilah itu. Kita bisa melihat dari apa yang diucapkan, atau kita juga bisa melihat dari cara hidup orang-orang yang dikatakan penuh dengan roh itu. Kita bisa melihat dari ajaran yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan itu. Apakah benar bersumber kepada kebenaran? Apakah mendorong orang untuk hidup kudus, untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jangan asal percaya, tetapi ujilah, perhatikanlah. Kalau-kalau itu adalah roh antikristus yang harus kita hindari. Orang-orang yang dikuasai oleh roh antikristus akan menantikan kedatangan sang antikristus itu juga. Sama seperti anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, orang-orang percaya, mereka juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus.
Dan saat antikristus menunjukkan diri kepada dunia, itulah tanda bahwa Tuhan Yesus sudah akan segera datang dan tidak bertangguh-tangguh. Siapakah antikristus itu, saudara? Dia sesungguhnya adalah setan atau utusan setan yang disuruh oleh setan untuk mengelabui seluruh dunia agar mau menyembah kepada setan dan bukan menyembah kepada Tuhan. Dia akan mendirikan patung yang bisa berbicara, dan patung yang bisa berbicara itu adalah agama dunia, ya, dan menyuruh seluruh manusia menyembah kepada patung itu. Sesungguhnya mereka disuruh untuk menyembah kepada setan. Selain itu, si antikristus itu akan memakaikan tanda pada tangan dan dahi manusia, pada tangan dan dahi setiap orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda di tangan, tanda di dahi. Kalau saudara membaca dengan teliti di kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 8 misalnya, tanda di tangan, tanda di dahi adalah firman Allah. Sampai saat ini orang Yahudi menaruh tanda di tangan, tanda di dahi setiap kali mereka mau berdoa. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tahu akan hidup yang benar, harus hidup berlandaskan firman. Namun oleh antikristus tanda itu dibuang. Tanda itu mau diganti. Dengan apa? Ya dengan tandanya antikristus. Supaya orang-orang yang memakai tanda itu boleh berbelanja, boleh berdagang. Artinya ajaran dari antikristus itu mengajar manusia untuk lebih mencari segala apa yang dibutuhkan oleh jasmani dan bukan kebutuhan roh kita. Antikristus membuat seluruh manusia, kalau bisa semua manusia menyimpang dari kebenaran firman dengan ajaran-ajarannya, ya, yang diterima oleh seluruh dunia. Penyimpangan atas nama hak asasi manusia. Saudara perhatikan tanda-tanda itu sudah terjadi di dunia. Apa yang tidak diperkenankan oleh Tuhan kini dipaksa untuk diterima sebagai hal yang tidak salah. Contoh tentang aborsi. Ya. Pemerintah Amerika Serikat pada zaman yang sekarang ini telah menetapkan undang-undang aborsi sah, sehingga setiap warga yang mau mengaborsikan, bahkan dalam kandungan yang sudah akan dilahirkan, itu tidak menyalahi undang-undang, tetapi tentu saja menyalahi firman Tuhan. Inilah yang sedang dikerjakan oleh antikris, roh antikris dan sang antikris. Manusia diseret, dibawa kepada ajaran-ajaran yang lebih mementingkan keperluan dunia dan sifat hal-hal duniawi. Mengenai antikristus itu sendiri, saudara, kita bisa baca di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 17. Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Bertanduk dua seperti anak domba, seperti Yesus. Bentuknya seperti Yesus, tetapi suaranya suara naga, suara iblis, suara setan. Dan apa yang dikerjakannya? Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya.
Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Binatang pertama itu adalah iblis atau setan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia akan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tanda ada di tangan, tanda ada di dahi. Awalnya sesungguhnya yang benar adalah firman Tuhan, tanda keselamatan. Kalau kita lanjutkan di bagian lain di Ulangan, tanda itu sebagai tanda untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, pengorbanan domba Paskah, dan itulah Tuhan Yesus. Tanda yang diberikan kepada anak-anak Tuhan adalah tanda Tuhan Yesus. Apa yang diberikan Tuhan tidak sama dengan yang diterima oleh dunia. Damai sejahteraku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku tidak sama dengan damai sejahtera dunia. Dan inilah yang harus dicari. Dan inilah yang harus diupayakan untuk didapatkan oleh semua anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan. Kebenaran firman, doa di dalam nama Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa Roh Kudus yang ada dalam setiap umat percaya jauh lebih besar kuasanya daripada semua roh-roh antikristus itu. Itulah sebabnya setiap umat Tuhan hendaknya berjaga-jaga dan penuh dengan Roh Kudus, agar mereka mempunyai kuasa untuk menolak dan mengalahkan roh-roh antikristus. Setiap umat Tuhan hendaknya berjaga-jaga dengan memperhatikan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita harus memperhatikan firman seperti seorang memperhatikan pelita hingga fajar menyingsing. Bintang timur bersinar di dalam hati kita. Apa yang dimaksudkan dengan fajar menyingsing? Apa yang dimaksudkan dengan bintang timur bersinar di dalam hati kita? Itulah sampai kedatangan Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan Yesus datang itu diumpamakan dengan fajar menyingsing. Dan kita akan menjadi orang yang terus memperhatikan firman Allah. Supaya apa? Supaya setiap nubuat-nubuat dalam kitab suci kita tidak akan tafsirkan dengan pikiran kita. Tapi Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Roh Kudus akan membuka pikiran kita. Kita tidak akan menjadi sesat. Itulah tanda di tangan, tanda di dahi. Itulah firman Tuhan yang harus senantiasa kita perhatikan. Saudara, jika kita berjaga dengan tekun memperhatikan firman Tuhan, maka kita tidak akan menjadi sesat. Maka kita bisa mengenali antikristus. Kita bisa membedakan roh antikristus dan Roh Kudus. Bahkan seperti yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkan roh antikristus, roh-roh setan. Karena itu adalah tanda dari orang percaya. Saudara, setiap anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki kuasa yang besar. Bahkan antikristus tidak berani kepada orang-orang yang memiliki Roh Allah, yang memiliki Roh Kudus. Terlebih nanti saat Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang, maka hal yang akan dilakukan adalah membunuh antikristus dan seluruh pengikut-pengikutnya. Akan ada peperangan antara Tuhan Yesus melawan antikristus. Tapi saya harus katakan, peperangan itu berat sebelah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus dengan mudah mengalahkan antikristus. Seperti dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Perhatikan ini. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, antikristus mungkin mengolok-ngolok kita. Antikristus mungkin mengejar-ngejar orang percaya dan menganiaya. Tapi dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kita jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika firman Tuhan ada di dalam kita. Dan kita tahu saat Tuhan Yesus datang, si tokoh antikris itu pasti kalah. Dan dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan sangat mudah. Seperti itu kalah dia. Itulah firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjadi umat Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran roh-roh penyesat. Pada kesempatan berikutnya kita akan belajar hal kedua yang harus terjadi sebelum Tuhan Yesus kembali, yaitu Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Mari kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus dicurahkan bagi kita, memenuhi kita, dan memberi kepada kita kuasa untuk menjadi pemberita Injil, saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita angkat pujian terlebih dahulu, tiada yang seperti Engkau.
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, kami letakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di masa, di waktu yang penuh dengan kejahatan ini, kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segala apa yang kami butuhkan. Mohon Tuhan pimpin kami. Mohon Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus. Mohon Tuhan jagai kami agar kami jangan menjadi tersesat. Karena inilah saat ya Tuhan, kami harus selalu bersiap-siap. Sebab pada waktu yang Engkau tetapkan, pada waktu yang tidak kami sangka-sangka, Engkau sudah datang kembali. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami ya Tuhan meletakkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja, agar Roh Kuduslah yang membimbing kami, menuntun kami. Terang Tuhan bercahaya di dalam hati kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBIS Baladewa. Terimalah Tuhan seluruh ibadah kami, puasa kami,
Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Dan tiap-tiap rumah tangga kami bawa kepadamu. Tuhan bimbing dan tuntunlah agar semuanya Tuhan jadikan rumah doa bagi setiap orang, bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tuntunlah kami di dalam beribadah, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi Roh Kudus menuntun kami senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang mengalami beban berat dalam hidup mereka. Tuhan jamahlah, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan dan beroleh kelegaan. Tuhan tolong kepada saudara-saudara kami yang mulai undur dari jalan Tuhan. Kembalikan mereka Tuhan ke jalan-Mu dan selamatkanlah mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau juga menuntun setiap anak-anak-Mu setiap harinya, agar mereka Bapa boleh membawa terang Tuhan, di mana Tuhan mereka berada, kemana mereka pergi. Berkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan sehari-hari, mencari nafkah rezekinya ya Tuhan. Yang bekerja sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai ya Tuhan pedagang, Tuhan kiranya memberkatinya. Agar melalui usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberikan berkat yang memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkenan melindungi seluruh umat-Mu dari bahaya COVID-19 yang semakin hari ya Tuhan, kabar yang kami dengar semakin mengerikan. Sertai Tuhan dalam perjalanan anak-anak-Mu, beri kepada mereka kekuatan sehingga Bapa mereka mampu menolak daripada COVID-19 masuk dalam tubuh mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang sakit jasmani ataupun rohani. Berkati kiranya dengan kesembuhan. Demikian dengan saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang mempersiapkan untuk pernikahan dan membentuk rumah tangga, agar apa yang mereka persiapkan bukanlah persiapan manusia, tetapi tuntunan Tuhan menuntun mereka di dalam mempersiapkan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan dan jemaat. Tuhan, kami bawa daerah sekeliling rumah ibadah kami dan daerah sekeliling rumah di mana umat-Mu ada. Tuhan, lawatlah dan terangilah dengan terang Tuhan, agar daerah yang gelap boleh menjadi terang. Mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus boleh mendengar dan menjadi percaya. Tuhan juga kiranya memberkati gereja-gereja yang ada di sekitar rumah ibadah kami. Lawatan Tuhan, Roh Kudus menuntun dan membimbing seluruh gereja-Mu agar dijauhkan dari segala ajaran-ajaran sesat dan perpecahan dan kecemaran. Kami berdoa, mohon berkat Tuhan untuk pemerintah kami, pemerintah pusat dari presiden, wakil presiden dan seluruh pembantu-pembantunya, dan pemerintah daerah, mulai dari gubernur sampai kepala desa. Tuhanlah yang menuntun dan memberkati mereka, agar mereka dapat bekerja sebaik-baik yang mereka bisa kerjakan. Dan Tuhan jadikan semua yang mereka kerjakan berhasil untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Lindungi negeri kami Tuhan dari bahaya perpecahan. Demikian juga kami memohon lindungi negeri kami dari serangan-serangan musuh yang berada di luar negeri kami ataupun yang berusaha menyusup masuk ke dalam negeri kami. Tuhan, kami mohon
Tolonglah seluruh TNI dan polisi yang bekerja keras untuk mengatasi masalah yang ada di Papua, sehingga keamanannya boleh segera terjadi ya Tuhan. Engkau yang kiranya berkenan memberkati negeri ini. Jauhkan kiranya Tuhan dari bencana-bencana alam yang mengintip dan bencana-bencana wabah dan penyakit. Tuhan berkenan halalkan itu dari negeri kami, terutama COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan meluputkan negeri ini dari tsunami COVID-19 seperti yang sedang dan telah terjadi negeri-negeri tetangga kami. Seperti yang terjadi di India, Nepal, Malaysia dan daerah-daerah lain. Jauhkan itu daripada kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa India, Nepal, dan seluruh wilayah-wilayah yang hari ini mengalami tsunami COVID-19 yang mengerikan. Kami memohon belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan agar masalah bencana ini boleh berlalu dari negeri mereka. Kiranya Tuhan melawat bangsa ini dengan Injil Kristus. Tuhan pakai gereja-gereja Tuhan. Tuhan pakai para penginjil. Tuhan pakai semua anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemberita Injil bagi bangsa ini. Jamah hati bangsa ini ya Tuhan, agar mereka memiliki hati yang lembut, sehingga saat Tuhan melawat mereka, mereka boleh bersuka cita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bawa Tuhan, Ibu Gembala kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan juga berkenan memberkati, melindungi, dan menjagai beliau. Pakai Tuhan menjadi perkakasmu yang heran. Usia mungkin boleh bertambah, tetapi semangat yang dari Tuhan akan membuat rohnya menjadi terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kesembuhan kepadanya, sehingga ya Bapa di dalam tubuhnya hanya ada roh Allah yang bersemayam. Kami juga berdoa untuk seluruh para manula di tempat di mana kami beribadah, seluruh janda-janda. Tuhan berkenan melawat dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya banyaklah ya Tuhan yang hendak kami mohon kepadamu. Tetapi Engkau yang sanggup untuk menjawab, memberikan jauh lebih banyak, jauh lebih sempurna dan lebih tepat daripada apa yang mampu kami mohonkan kepadamu. Oleh sebab itu dengan segala syukur dan kerendahan hati kami mohon, Tuhan kiranya berkenan menyempurnakan doa permohonan kami, berkenan menerima dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih, dan mengakhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.